Saya Dede Agustin Subranci akan menjelaskan materi bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Gen adalah unit pada suatu DNA yang berpengaruh sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut asam nukleat. Dari baik DNA maupun RNA terdiri atas subunit nukleotida dan nukleotida disusun atas gugus fosfat, gula dan basa nitrogen. Gula pada DNA berupa gula ribosom, sedangkan gula pada RNA disebut gula ribosom. Basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin pada DNA dan RNA terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin pada DNA terdiri atas timin dan sitosis, sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas urasil dan sitosis. Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat lain. Sifat resipid adalah sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan, sehingga sifat tersebut muncul. Genotipi merupakan perwujudan ekspresi dari gen yang berupa sifat-sifat atau karakter yang dapat terlihat seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping, telinga. Fenotip juga mencakup fisiologi dan tingkah laku. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada suatu makhluk hidup. Kromosom pada sel tubuh disebut ososom. Susunan yang berpasangan atau disebut diploid. Kromosom pada sel kelamin disebut gonosom. Susunan yang berpasangan atau disebut haploid. Jumlah kromosom tumbuh manusia sebanyak 23 pasang atau 46 buah, sedangkan jumlah kromosom kelamin sebanyak 23 buah. Keturunan dalam kromosom pewarisan sifat disebut dengan filial, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan dengan menggunakan kacang kapri. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi gerasi atau memisahkan oleh variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum 1 Mendel disebut juga hukum gregasi. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet adalah variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat tergabung secara bebas ya satu sama lain. Hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Ciri atau sifat yang berkontrol oleh dua gen identik disebut dengan homozigon. Ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen tidak diagen disebut dengan heterozigon. Beberapa bentuk pewarisan sifat pada manusia antara lain kulit, warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perpeletakan kuping, telinga dan bentuk kuping, rambut. Beberapa kelainan sifat pada manusia yang diturunkan antara lain albino, buta warna, dan homofila. Genetik berperan penting dalam membentuk manusia. Menyingkap masalah penyediaan bahan pangan, berperan pengenetik memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan sehingga dapat menghasilkan bahan dengan pangan yang berpengaruh manusia. Hanya segitu penjelasan mengenai materi bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.